Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Atifah Anum, dan rekan saya, Mayang Fiani Sapitri, akan mempresentasikan materi fisika inti mengenai fisi nuklir. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu dari mata kuliah fisika inti, yaitu Bapak Rio Ansari, SPD MSI. Adapun pembahasan materi yang akan kami bahas kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian dari fisi nuklir, perbedaan fisi nuklir dan fusi nuklir, kemudian ada aplikasi fisi nuklir dan kelebihan dan kekurangan fisi nuklir. Sebelumnya, untuk pengantar materi kita perlu tahu pengertian dari reaksi nuklir. Reaksi nuklir adalah reaksi yang melibatkan inti atom. Biasanya terjadi antara inti atom dengan inti atom lainnya, ataupun dengan partikel elementer yang menghasilkan produk yang berbeda dengan inti atom atau partikel sebelum reaksi. Kemudian, reaksi nuklir sendiri terjadi ketika sebuah partikel subatomik yang bertabrakan dengan sebuah inti atom dan mengakibatkan perubahan padanya. Secara umum, reaksi nuklir dapat dibedakan menjadi nuklir fusion atau reaksi fusi, atau disebut juga sebagai reaksi penggabungan, dan reaksi fisi atau reaksi pembelahan. Selanjutnya itu pengertian dari fisi nuklir. Fisi nuklir adalah reaksi nuklir saat terjadi atom terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang sering menghasilkan foton dan neutron bebas dalam bentuk sinar gamma dan melepaskan energi yang sangat besar. Fisi merupakan salah satu bentuk transmutasi nuklir karena pecahan yang dihasilkan tidak sama dengan unsur atom sebelumnya. Fisi nuklir bisa muncul tanpa beradanya penembakan neutron sebagai tipe dari peluruhan radioaktif. Tipe fisi yang ini dinamakan sebagai fisi spontan dan jarang sekali terjadi kecuali pada sedikit jenis isotop yang sangat berat. Reaksi fisi atau nuclear fission adalah proses di mana suatu inti berat dengan nomor massa lebih dari 200 membelah diri membentuk inti-inti yang lebih kecil dengan massa menengah dan satu atau lebih neutron. Karena inti berat tidak stabil dibandingkan dengan produknya, proses ini akan melepaskan banyak energi. Reaksi fisi inti yang dikaji pertama kali adalah pembombardiran uranium-235 dengan neutron lambat yang kecepatannya sebanding dengan kecepatan molekul udara pada suhu kamar. Pada kondisi ini, uranium dengan nomor massa 235 mengalami fisi. Seperti yang rekan-rekan lihat, itu ada bentuk reaksi kimia dari pembombardiran uranium. Adapun beberapa contoh reaksi pembelahan inti dari uranium lainnya bisa dilihat pada slide, di mana setiap pembelahan inti selalu dihasilkan energi sekitar 200 MeV. Neutron yang dihasilkan dari reaksi pembelahan pertama juga dapat digunakan untuk penembakan inti pada reaksi-reaksi pembelahan selanjutnya, sehingga dapat terjadi reaksi pembelahan inti secara berantai. Reaksi fisi memiliki teori mengenai pembelahan inti yang digunakan oleh Leishman, Otto French, dan Borweller pada tahun 1939. Teori tersebut dikembangkan berdasarkan model tetes cairan dengan memperhatikan, yaitu ada gaya-gaya yang bekerja dan berpengaruh terhadap bentuk inti dalam keadaan tereksitasi, kemudian energi yang mendorong pembelahan inti dan energi pengikat yang menghalangi pembelahan inti. Penjelasan mengenai dua hal itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu distorsi bentuk inti ke dalam keadaan tereksitasi, yaitu bentuk inti ditentukan oleh gaya yang berlawanan, yaitu gaya tegangan permukaan yang cenderung mempertahankan bentuk sferik bola agar luas permukaan minimum,
dan gaya Coulomb yang cenderung mengarah ke bentuk terdistorsi karena gaya tolak-menolak antar proton. Kemudian teori Bohr-Waller mengungkapkan energi potensial inti sebagai suatu fungsi deformasi pada setiap tahap proses pembelahan dinyatakan sebagai R, sebagai parameter jarak pisah pusat massa kedua fragmen belahan. Apabila suatu inti tereksitasi karena menangkap neutron atau karena sebab lain, ia berisolasi dan menghasilkan bentuk-bentuk terdiatorsi secara periodik. Jika energi tereksitasi tidak cukup memadai, maka proses deeksitasi melalui pemancaran partikel alfa. Dengan proses ini, inti akan kembali berbentuk sferik. Sedangkan apabila energi eksitasi cukup memadai, derajat distorsi meningkat dari bentuk elipsoid menjadi bentuk yang menyempit di tengah sampai pada keadaan deformasi kritis. Inti pecah dan menjadi dua fragmen yang masing-masing membentuk sferik bola kembali disertai dengan pelepasan beberapa neutron. Yang kedua yaitu ada energi fika pembelahan inti, di mana pembelahan inti dari MAZ menjadi fragmen M1 dan M2 secara genetika. Kebolehjadiannya diperhitungkan dari dua jenis energi yang saling berlawanan, yaitu energi yang mendorong pembelahan atau EF dan energi yang menghalangi pembelahan atau EB. Bom atom yang digunakan pada Perang Dunia Kedua adalah tipe pembelahan inti. Bom yang pertama digunakan yaitu uranium dan yang kedua menggunakan PU. Dalam bom atom nuklir, energi yang dihasilkan tidak dapat dikendalikan, tetapi dalam reaktor atom, energi yang dihasilkan dapat dikendalikan. Selanjutnya mengenai perbedaan fisi dan fusi nuklir akan disampaikan oleh rekan saya kepada Mayang, disilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan perbedaan fisi dan fusi nuklir. Baiklah, dari definisinya untuk fisi sendiri kita kenal yaitu ketika atom terbagi menjadi dua bagian, baik melalui peluruhan alami atau serangkaian dalam laboratorium sambil melepaskan energi. Nah, sedangkan untuk fusi yaitu terjadi ketika dua atom ringan menyatu bersama-sama untuk membuat sesuatu yang lebih berat sekali. Selanjutnya itu dari fisi itu sendiri, fisi memecah inti atom menjadi potongan kecil, sedangkan untuk fusi yaitu fusi bergabung inti atomnya secara bersama-sama. Selanjutnya dari unsurnya kita dapat melihat bahwa fisi memiliki yaitu unsur-unsur awalnya memiliki nomor atom yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk fisi. Sedangkan untuk fusi yaitu unsur yang terbentuk memiliki neutron lebih banyak atau proton lebih dibandingkan dengan bahan awalnya. Nah, sedangkan untuk prosesnya yaitu pada fisi sendiri yaitu prosesnya di mana tidak stabil. Inti berat dibagi menjadi dua inti yang lebih ringan. Dan untuk fusi prosesnya di mana dua inti ringan menggabungkan bersama-sama melepaskan sejumlah besar energi. Baiklah, contohnya untuk fisi sendiri yaitu uranium dapat melakukan fisi untuk menghasilkan strontium dan kripton. Sedangkan fusi yaitu hidrogen dapat melebur untuk membentuk helium. Nah, untuk kejadiannya dari fisi sendiri yaitu reaksi fisi tidak umum di alam, sedangkan reaksi fusi umum terjadi di bintang seperti matahari. Selanjutnya untuk reaksi fisi memerlukan neutron berkecepatan tinggi, sedangkan reaksi fusi membutuhkan suhu tinggi dan kondisi tekanan yang tinggi. Nah, sedangkan untuk produksi energi sendiri yaitu reaksi fisi menghasilkan energi yang tinggi, sedangkan reaksi fusi dari inti cahaya menghasilkan energi yang sangat tinggi, sedangkan reaksi fusi nuklir dari inti berat tidak dapat melepaskan energinya. Nah, contohnya untuk reaksi fisi ini yaitu penembakan neutron uranium-235 dan peluruhan radioaktif dalam isotop yang tidak stabil adalah contoh dari reaksi fisi. Nah, sedangkan reaksi fusi paling sering ditemukan sebagai fusi antara deuterium dan tritium.
Selanjutnya yaitu ada dari aplikasi fisi nuklir. Yang pertama yaitu reaksi inti sebagai penghasil energi listrik, penentuan umur batuan atau fosil. Yang ketiga yaitu dalam bidang kimia, analisis pengenceran isotop, yaitu teknik untuk menentukan kadar suatu zat dalam sampel dengan cara pengenceran dan penambahan zat radioaktif atau isotopnya. Dan selanjutnya yaitu analisis pengaktifan neutron sebagai perunut dalam menentukan mekanisme reaksi kimia. Selanjutnya, adapun dalam bidang kedokteran, adapun fungsi radioisotop adalah untuk mengetahui keefektifan kerja jantung dengan menggunakan sodium. Selanjutnya itu menentukan lokasi tumor otak mendekati tumor kelenjar gondok yang dipergunakan yodium. Selanjutnya, penanganan penderita leukemia dengan fosforus, dan yang terakhir yaitu penyembuhan kanker dan tumor dengan cara penyinaran seperti sinar X dan untuk steril alat-alat kedokteran. Baiklah, adapun dalam bidang pertanian, radioisotop digunakan sebagai perunut dan juga untuk memperoleh bibit-bibit unggul yaitu pemulihan tanaman. Dan dalam bidang hidrologi, salah satu kegunaan radioisotop di bidang hidrologi adalah untuk mengukur kecepatan aliran atau debit aliran. Dalam hal ini, sebagai perunut, diukur dari perubahan intensitas pancaran di dalam aliran untuk jangka waktu yang sama. Yang terakhir, selanjutnya yaitu reaksi fisi. Reaksi fisi kritis adalah jenis reaktor fisi kritis adalah jenis reaktor nuklir yang paling umum. Reaktor nuklir merupakan tempat atau perangkat di mana reaksi nuklir berantai dibuat, diatur, dan dijaga kesinambungannya pada laju yang tetap berlawanan dengan bom nuklir, di mana reaksi berantai terjadi pada orde pecahan detik. Reaksi ini tidak terkontrol. Baiklah, untuk reaktor fisi kritis pada umumnya dibangun dibagi dengan 3 tujuan utama yang diteliti dari hasil panas yang mampu diambil atau neutron yang diproduksi dari reaksi rantai nuklir. Yang pertama yaitu pembangkit listrik. Pembangkit listrik yaitu reaktor yang tujuannya bagi memproduksi panas bagi daya nuklir. Pada umumnya dipakai bagi memenuhi kebutuhan listrik atau juga sumber tenaga bagi kapal selam. Yang selanjutnya yaitu reaktor penelitian. Reaktor penelitian ini dibangun dengan tujuan untuk memproduksi neutron dan sumber radioaktif bagi kebutuhan pengetahuan, kedokteran, teknik, atau tujuan penelitian lainnya. Nah, yang terakhir selanjutnya yaitu ada neutron peranakan. Dibangun dengan tujuan untuk memproduksi bahan bakar nuklir dari isotop yang terabaikan. Baiklah, adapun kelebihan dan kekurangan dari fisi dan fusi nuklir yaitu untuk saat ini reaksi fusi belum bisa dikendalikan, hanya reaksi fisi saja bisa dimanfaatkan sebagai inti dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Sedangkan reaksi fusi hanya baru bisa dimanfaatkan sebagai bom hidrogen yang memiliki daya rusak yang lebih besar dari reaksi fisi. Reaksi fusi menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan dengan reaksi fisi dalam hal konversi energi nuklirnya. Keuntungan fusi dibandingkan dengan fisi adalah bahwa cadangan isotop dapat fusi yang diketahui adalah jauh lebih banyak. Baiklah, untuk produksi reaksi fusi tidaklah bersifat radioaktif setinggi yang dipunyai oleh produk fisi. Proses fusi adalah sulit untuk dimulai dan diawasi dibandingkan proses fisi. Kekurangan reaksi fisi adalah limbah yang dihasilkan mengandung unsur tidak stabil. Hal ini sangat berbahaya bagi lingkungan serta kesehatan manusia dan akan tetap begitu selama ratusan tahun, sehingga sangat sulit untuk menyimpan elemen radioaktif dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kelebihan dari menggunakan bahan bakar yang sedikit berupa uranium namun menghasilkan energi yang besar.
Baiklah, adapun kesimpulannya yaitu reaksi fisi adalah proses di mana suatu inti berat nomor massanya besar dari 200 yang membelah diri membentuk inti-inti yang lebih kecil dengan massa menengah dan satu atau lebih neutron. Fisi adalah proses di mana inti atom berat terpecah, sedangkan fusi adalah proses di mana inti atom bergabung. Adapun kekurangan dari reaksi fisi adalah limbah yang dihasilkan mengandung unsur tidak stabil, sehingga sangat sulit untuk menyimpan elemen radioaktif dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kelebihan adalah menggunakan bahan bakar yang sedikit berupa uranium, namun menghasilkan energi yang lebih besar. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Maya yang telah menyampaikan materi. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari Mayang tadi, maka sekian hasil dari diskusi kami mengenai fisi nuklir. Kami mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.